Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nangong Sier sedikit tersipu dan tergagap. Ya, bukankah seharusnya kamu berada di kamar dengan pendeta Tao? Su Baiyi tertegun sejenak, lalu berbisik, kakak perempuan, apakah kamu lupa bahwa kita mau bagaimana kalau menyelinap pergi? Nangong Sier bereaksi, ya, itu. Guru Taois adik laki-laki saya dan saya selalu tidur di kamar yang sama. Zhao Xiaqiu sedikit mengernyit dan memiringkan kepalanya. Hah. Petik 2. Hah. Su Baiyi mengangguk. Oh. Zhao Xiaqiu merenung sejenak, jadi begitulah. Maaf saya tidak tahu. Jadi kalian. Su Baiyi takut bahwa Dao Chang Zhao, yang melompat dalam berpikir, akan mengatakan sesuatu yang aneh. Dan kemudian dia akan ditangkap di lantai bawah. Banteng, iblis, dan ular itu tersebar, dan reputasi kakak perempuan itu hancur. Besok pagi, kita akan pergi. Setelah Zhao Xiaqiu selesai berbicara, dia mendorong pintu dan masuk. Su Baiyi menghela nafas, membuka pintu dan masuk bersama Nangong Sier. Nangong Sier menyeka keringat dari dahinya. Aku hampir terbuka. Kakak perempuan, mengapa kamu berbeda dari ketika aku pertama kali melihatmu? Su Baiyi bertanya tanpa daya. Berbeda. Nangong Sier menyentuh wajahnya yang memerah. Mengapa berbeda? Ketika pertama kali bertemu, saya merasa bahwa kakak perempuan saya sangat energik, dan dia akan memimpin kami 3 adik laki-laki junior dengan itu sunyi. Su Baiyi tersenyum dan kemudian berkata, sepertinya agak konyol sekarang. Sedikit konyol. Sudut mulut Nangong Sier sedikit berkedut. Su Baiyi menunjuk Nangong Sier dan berkata sambil tersenyum, hahaha, kamu terlihat sedikit konyol sekarang. Di kamar sebelah, Zhao Xiaqiu menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan sebelum dia sempat meminumnya, dia mendengar panggilan dari kamar sebelah dengan teriakan Su Baiyi. Dia segera meletakkan cangkir teh, bergegas keluar dari pintu, menendang pintu sebelah, dan melihat tangan Su Baiyi dilipat oleh Nangong Sier, dan berteriak lagi dan lagi di atas meja. Saudari Sisi Jiji, saya salah. Su Baiyi dan Nangong Sier menoleh pada saat yang sama ketika mereka mendengar pintu ditendang terbuka, hanya untuk melihat Zhao Xiaqiu berdiri di pintu dengan linglung. Dia ingin tutup pintu lagi. Rasanya agak bingung ingin segera kembali ke kamarnya. Nangong Sier segera menarik tangannya. Su Baiyi juga buru-buru berdiri, memandang Zhao Xiaqiu di pintu, dan butuh waktu lama untuk menahan kalimat, Zhao Dao Chang. Ada apa? Zhao Xiaqiu menutup pintu dan berkata perlahan, tidak apa-apa, kamu bisa melanjutkan. Di lobi di lantai pertama penginapan, Hakim Darah yang baru saja berbicara tidak bisa menahan diri. Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika kalian tidak melakukannya. Jika Anda punya nyali untuk mengambilnya, Anda sebaiknya menyingkir, jika Anda masih memiliki beberapa poin. Jika Anda punya nyali, maka naik ke atas dengan saya dan bunuh ketiga orang ini. Adapun siapa buku rahasia itu berakhir terserah kamu. Sarjana hantu itu melompat ke depan Hakim Darah, dengan wajah pucat dan tidak berdarah. Dengan senyum menakutkan, itu tidak bisa dilakukan, aku setuju. Gadis itu milikku. Petik 2. Kalau begitu pergi dan tangkap gadis itu dulu. Hakim Darah meninju dada sarjana hantu. Sarjana hantu tidak bersembunyi. Dia menahan pukulan Hakim Darah. Dan kemudian dadanya merosot ke tingkat yang luar biasa. Sarjana hantu melangkah mundur, mengambil napas lagi. Dan dadanya kembali ke keadaan semula. Dia masih tersenyum. Siapa yang melakukannya lebih dulu akan menjadi kambing hitam. Saya seorang sarjana hantu, dan saya tidak ingin menjadi kambing hitam orang lain. Orang menjijikkan. Hakim Darah mengeluarkan pena hakim di sampingnya dan menikam sarjana hantu. Di masa lalu, sarjana hantu melompat untuk bersembunyi di tengah-tengah orang lain. Mereka berdua melewati beberapa trik. Tetapi mereka tidak saling melukai, tetapi orang-orang di sebelah mereka semua menutup telepon. Semua tiba-tiba, ada kutukan marah di mana-mana, dan banyak orang juga berpartisipasi dalam jarak dekat ini. Di kamar di lantai 2, Nangong Sier bertanya dengan suara rendah, lari sekarang. Su Baiyi menggelengkan kepalanya, tunggu. Setelah 2 jam,
Kebisingan di lantai pertama akhirnya mereda, dan beberapa orang setelah menderita kerugian dalam jarak dekat barusan, mengetahui bahwa dia bukan lawan. Dia mengambil temannya yang terluka dan pergi lebih dulu. Sementara Hakim Darah dan Sarjana Hantu masih saling balas di sana. Tetapi tidak ada yang bisa saling menyakiti lainnya. Pada saat ini, dua orang lagi masuk ke Yue lain. Mereka semua mengenakan topi dan jubah bambu, dan mereka tampaknya telah menempuh perjalanan jauh. Ada tamu baru di sini. Sarjana hantu itu berjalan ke pintu penginapan. Pergi. Hakim Darah mengangkat pena hakim dan menunjuk keduanya. Hakim Darah, Sarjana hantu. Pria yang berjalan di depan berkata dengan sungguh-sungguh. Sarjana hantu tersenyum dan berkata, "Ya, sepertinya Xiao Sheng sangat terkenal." Pria yang berjalan di belakang menguap dan tampak sangat lelah. Hakim Darah, Sarjana Hantu. Sedini tiga dia sudah dimasukkan ke dalam gerbang kota iblis sebelum 2008. Karena kekuatannya yang biasa-biasa saja, dia tidak dianggap sebagai 9 kejahatan oleh Tuan Kota Iblis. Dan dia telah berlarian di sungai dan danau selama beberapa tahun terakhir untuk melakukan sesuatu untuk Kota Iblis, mencoba untuk mendapatkan perhatian dari Raja Kota Iblis. Semua orang di penginapan terkejut. Ternyata dia baru saja. Itu semua adalah adegan antara Hakim Darah dan Sarjana Hantu. Untuk membantu orang-orang di lantai atas mengusir sekelompok orang, musuh terlebih dahulu. Tangkap mereka, teriak seseorang. Sarjana Hantu itu menyeringai, melompat ke sisi keduanya, dan menamparkan pembicara dengan telapak tangannya. Pria itu menguap lagi, dan menamparkan tangan Sarjana Hantu itu dengan tidak sabar, dan menamparkan dada Sarjana Hantu itu dengan tamparan. Sarjana Hantu tersenyum, dadanya penyok lagi. Tetapi segera senyumnya mengeras di wajahnya. Dia menatap orang di depannya dengan mata lebar. Kamu. Kebalikan dari lonceng emas dan kematian hantu Knell of the Line. Trik ini tidak berguna bagiku. Pria itu mendorong ke depan dengan ringan, dan langsung menjatuhkan Sarjana Hantu itu. Sarjana, Hakim Darah berteriak dan buru-buru mengejar. Mereka berdua tidak peduli apakah Sarjana Hantu dan Hakim Darah pergi atau tinggal. Mereka melangkah langsung ke pintu, menemukan tempat duduk di sudut dan duduk, yang dari liantian langsung menyatukan kedua kursi, jatuh, dan tertidur. Subai dan Nangong Sier di lantai atas mendengar bahwa akhirnya tidak ada gerakan di lantai bawah, dan akhirnya diam-diam membuka jendela. Subai melompat turun terlebih dahulu, melihat sekeliling, lalu berbalik untuk melambai ke Nangong Sier di lantai atas. Nangong Sier memiliki wajah aneh dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada apa? Subai bertanya dengan suara rendah. Tuan Su, kemana Anda pergi? Suara menguap di samping Subai. Subai buru-buru menoleh, tetapi melihat Zhao Xiaqiu dengan rambut acak-acakan berjongkok di sampingnya dengan mata setengah menyipit, seolah-olah dia masih bermimpi bangun. Zhao Taois. Subai bertanya dengan heran, mengapa kamu ada di sini? Aku mendengar gerakan di kamarmu. Aku khawatir kamu mengalami kecelakaan. Zhao Xiaqiu menguap. Tidak apa-apa, aku hanya ingin pergi ke gubuk jerami. Tidak apa-apa, aku akan kembali sekarang. Subai tidak punya pilihan selain melompat kembali ke kamar. Tapi Zhao Xiaqiu, yang berdiri di bawah, menggelengkan kepalanya dan berbaring di tempat. Setelah beberapa saat, dia mendengkur seperti guntur dan tertidur lagi. Kembali ke kamar, Subai dengan enggan berkata kepada Nangong Sier, sepertinya kita harus mencari peluang lain. Nangong Sier berpikir sejenak. Kamu hanya bisa menyelinap pergi saat mereka berdua bertarung. Mata Subai menyala, ini kesempatan bagus. Kakak perempuan senior, kamu tidur dulu, aku akan memikirkannya malam ini. Petik 2. Nangong Sier mengangguk, berjalan ke tempat tidur dan berbaring. Sementara Subai meletakkan keduanya kursi bersama untuk berbaring lagi pula. Mereka diam-diam telah memahami semua ini. Lagi pula, di Golden Wind, mereka telah berada di ruangan yang sama selama sebulan. Tetapi konfigurasi ruangan ini dibandingkan dengan ruangan terkenal di Golden Wind angin ini jauh lebih buruk. Setelah sekitar sebatang dupa, Subai masih berpikir tentang bagaimana menyebabkan perkelahian di siang hari besok. Ketika Nangong Sier, yang mengira dia tertidur,
tiba-tiba mengucapkan sepatah kata pun. Kamu dan Bibi Feng itu juga tidur seperti ini di malam hari. Su Baiyi terkejut, dan segera bangkit dan duduk. Kakak perempuan, bukankah kamu berbicara omong kosong? Apakah kamu tidur di tempat tidur? Bibi Feng memiliki 2 tempat tidur di kamarnya, kata Su Baiyi buru-buru. Ada 2 tempat tidur. Coba saya tebak, apakah mereka disatukan? Tanya Nangong Sier. Kakak senior, apakah kamu pernah masuk? Su Baiyi bertanya dengan heran. Sangat intens. Nangong Sier berbalik lagi dan menguap. Tapi aku belum tidur. Su Baiyi menemukan bahwa dia tersesat, dan buru-buru menyeka keringat dari dahinya. Aku telah berlatih ilmu pedang dengan Sekte Master Feng selama beberapa hari terakhir. Dan kakak senior, kamu tahu, aku tidak perlu tidur. Ah, kau tahu. Tahu apa? Suara serak datang dari jendela. Tuan Zhao, jangan keluar untuk menakut-nakuti lagi. Kembalilah tidur. Su Baiyi menoleh dan melihat Zhao Xiaqiu dengan mata tertutup, berdiri dengan kaki ditekuk di tepi jendela. Dia berjalan mendekat, marah dan meraih Zhao Xiaqiu, mendorong ke bawah. Zhao Xiaqiu membuka tangannya, menyandarkan dirinya di tepi jendela, berbalik, dan kembali ke kamarnya. Selamat malam, kata Nangong Sier sambil tersenyum. Selamat malam, kakak senior. Su Baiyi menggaruk kepalanya. Keesokan paginya, tepat ketika Nangong Sier bangun dari tempat tidur, ada ketukan di pintu. Su Baiyi bangkit dan membuka pintu, dan menemukan bahwa Zhao Xiaqiu, yang berpakaian rapi, sudah menunggu di pintu. Ayo pergi. Zhao Xiaqiu berkata dengan lingkaran hitam yang jelas di bawah matanya. Nangong Sier menutup mulutnya dan tersenyum dan berkata, Tuan, apakah Anda tidak tidur nyenyak kemarin? Saya bermimpi dan mendapati diri saya tidur di tumpukan jerami di lantai bawah, dan kemudian mendapati diri saya tidur di ambang jendela orang lain. Zhao Xiaqiu menguap, ayo sarapan di bawah. Oke, Su Baiyi khawatir kehilangan hantu dan hantu di lantai bawah, jadi dia buru-buru menjawab. Zhao Xiaqiu berbalik dan memimpin keduanya ke bawah, tetapi ketika mereka setengah jalan, alis Zhao Xiaqiu sedikit berkerut. Jelas ada lebih sedikit orang di dunia bawah yang menunggu di bawah, tetapi masih ada banyak dari mereka. Itu berbeda dari apa yang dia menurut praktik masa lalu. Sarjana hantu dan hakim darah setidaknya bisa menyelesaikan sebagian besar orang untuknya terlebih dahulu. Tetapi sekarang ada lebih dari setengah orang yang tersisa. Tetapi sarjana hantu dan hakim darah hilang. Melihat mereka bertiga turun, orang-orang di bawah mengepalkan senjata di tangan mereka lagi. Hanya 2 orang yang tidur berjubah di sudut yang tidak menanggapi. Tapi Zhao Xiaqiu memandang kedua orang ini. Intuisi memberitahunya bahwa kedua orang ini lebih berbahaya daripada gabungan semua orang di lapangan. Su Baiyi berjalan di depan melalui Zhao Xiaqiu, duduk tepat di tengah, dan membanting meja, kecil. Tidak ada yang menjawab. Kecil. Su Baiyi berteriak dengan marah. Tidak ada Xiao terlalu menakutkan di sini. Penjaga toko dan Xiao berkemas dan melarikan diri semalaman. Seorang pria berwajah hitam di sampingnya dengan ramah mengingatkan. Su Baiyi tertegun sejenak, bukankah itu sebabnya saya tidak makan lebih awal? Pria berwajah hitam itu mengeluarkan pisau panjang di tangannya dan menunjuk ke Su Baiyi. Saya pikir Anda memprovokasi kami. Jadi apa? Su Baiyi memelototinya. Saya adalah kepala ketiga dari geng jahat Jiao, Li Heisui. Kata pria berwajah hitam itu dengan marah. Mengapa tuan kedua dan tuan pertama tidak datang? Apakah mereka memandang rendah saya? Su Baiyi bahkan lebih marah. Pria berwajah hitam itu terdiam ketika ditanya, dan berkata dengan marah, saya cukup makan pisau saya. Saya mencari beberapa roti kukus dari dapur. Jangan marah jika saya tidak memakannya. Sebelumnya, Zhao Xiaqiu mengulurkan tangan kirinya. Dia meraih pisau panjang Li Heisui dengan jari-jarinya, dan mengeluarkan roti kukus di tangan kanannya dan menyerahkannya kepada Su Baiyi. Pergilah, makanlah sambil pergi. Su Baiyi mengambil roti kukus dengan bodohnya, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Wajah pria berwajah hitam itu memerah, dan dia tidak bisa menarik pisau dari tangan Zhao Xiaqiu dengan seluruh kekuatannya.
Akhirnya, Zhao Xiaqiu melepaskan kedua jarinya dan menjentikkan pisau panjang itu menjadi beberapa bagian. Pergi, pergi. Su Baiyi kembali ke akal sehatnya. Hahaha, ketika kita keluar dari pintu ini, kelompok orang ini tidak akan memiliki kesempatan. Zhao Xiaqiu tersenyum, berbalik dan berjalan ke depan. Hanya saja sudut matanya terus menatap dua orang di sudut. Zhao Daochang, seni bela dirimu terlalu tinggi. Jika kelompok orang ini tidak bersatu, mungkin tidak akan cukup bagimu untuk bertarung, kata Su Baiyi dengan keras. Semua orang di lapangan saling memandang beberapa kali, dan akhirnya mengambil keputusan, melambaikan senjata di tangan mereka dan mengerumuninya. Nangong Xier melindungi Su Baiyi dan mundur ke samping, tetapi yang lain mengabaikan mereka sama sekali, dan menyerang Zhao Xiaqiu secara langsung dengan strategi menangkap pencuri terlebih dahulu. Zhao Xiaqiu menghela nafas pelan, dan menghunuskan kedua sarung pedang di punggungnya lagi, lalu mengayunkannya dengan keras. Energi pedang itu seperti gelombang pasang, dan semua orang yang berkerumun terbang keluar. Dua orang yang sedang tertidur di pojok tiba-tiba terduduk. Zhao Xiaqiu sedikit mengernyit, awalnya dia mengira keduanya pura-pura tidur, tapi dia tidak menyadari bahwa mereka benar-benar tertidur. Aku hampir tidur. Keduanya melihat pedang di tangan Zhao Xiaqiu dan berkata dengan gembira. Zhao Xiaqiu mempercepat langkahnya, menyapu lapangan dengan dua pedangnya dan kembali ke tempat semula. Dia menarik kedua pedang itu ke dalam sarungnya, melihat kedua pedang di sudut, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku berencana untuk menembak. Benarkah? Su Baiyi menelan ludah. Kecuali mereka berdua, semua orang di lapangan dihempaskan ke tanah oleh Zhao Xiaqiu. Dengan ilmu pedang dan kecepatan seperti itu, tampaknya kekuatan pedang kota iblis ini jauh di luar dugaannya. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa membiarkan jeroan ini merusak situasi tidak akan membantu sama sekali. Salah satu dari mereka menghela nafas dan melepas topi bambu di kepalanya. Pada akhirnya, kita masih harus mengandalkan pedang King Mingyuan kita. Su Baiyi dan Nangong si anak-anak semua terkejut, ini kamu. Kita bertemu lagi. Kali ini aku khawatir tidak akan ada lagi pedang abadi yang menyelamatkanmu. Pria itu tertawa. Wakil kursi King Mingyuan di Sanglin Tiangong, Crouching Tiger. Terima kasih sudah dengerin alur film sampai akhir. Lanjut ke episode selanjutnya ya.